Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 31 Juli 2024. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan harian tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, sangat sulit memiliki keinginan, niat, motivasi seperti Nikodemus ini yang memiliki motivasi yang kuat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena Nikodemus melihat di dalam diri Yesus ada hal yang luar biasa yang bisa mengubah hidupnya. Sebagai orang Farisi yang taat, Nikodemus hidup dalam keteraturan hukum dan agama, dan dia merupakan pimpinan agama Yahudi sebagai seorang Farisi. Dia telah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia telah mendengar ajarannya. Dia percaya kepada Yesus sebagai seorang guru yang diutus oleh Allah. Sehingga dia ingin bertemu dengan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Sehingga ia berjumpa dengan Yesus pada suatu malam. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus telah membuka sebuah kebenaran yang tersembunyi yang jauh lebih besar. Yesus membuka hati dan pikiran Nikodemus sehingga Yesus berkata, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, melalui percakapan Yesus dan Nikodemus, maka Nikodemus menjadi pengikut Yesus yang setia walaupun diam-diam. Setelah kematian Yesus, dia membawa campuran minyak mur. Dia meminyaki tubuh Yesus. Dan Nikodemus menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Yesus? Adakah Yesus satu-satunya juru selamat kita? Adakah Yesus satu-satunya yang menjadi prioritas dan yang utama dalam hidup kita? Atau apakah Yesus hanya sekedar untuk memenuhi harapan kita, kebutuhan kita di dunia ini? Semoga melalui percakapan Nikodemus dengan Yesus mengingatkan kita akan motivasi bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan yang sebenarnya. Tentu pengenalan yang benar tentang Yesus akan membuka iman kita. Bahwa di dalam Yesus kita akan memperoleh hidup. Kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Karena itu kita harus menjalani hidup bersama Yesus. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi ketika kita mengimani Yesus, maka kita akan melihat hal-hal yang lebih besar. Yang jauh lebih besar yang kita alami di dunia ini. Yaitu kita akan mengalami suasana Tuhan. Dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu tetaplah hidup di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan tersebut, kita akan selalu dituntun kepada sebuah kebenaran yang sejati. Yaitu menjadi missio Dei, misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Engkau mengingatkan kami tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Karena Nikodemus melihat di dalam diri Yesus ada keselamatan. Di dalam diri Yesus ada kebenaran yang membawa hidupnya kepada sebuah tujuan hidup yang sebenarnya. Engkau mengingatkan kami tentang panggilan kami. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, tentu Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan selalu memiliki motivasi
yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Petukangan ini. Berkati semua orang-orang yang merindukan firman Tuhan. Kiranya di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami mampu melihat hal-hal yang luar biasa yang Kau perbuat melalui setiap pekerjaan kami. Tantangan, pergumulan, masalah senantiasa memiliki pengharapan bahwa di dalam Engkau semua bisa kami jalani, semua bisa kami hadapi, karena Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap orang yang mengimani Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.